orang paling pinter di Indonesia yang selalu selalu mengejek program ini dan selalu mengangkat-angkat kesulitan atau kesalahan. Memang program ini tidak sempurna. Dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut, keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan. Seolah-olah program ini harus dihentikan. Menghasut, menimbulkan ketakutan, menurunkan optimisme. Saya lihat sering podcast ya. Banyak orang pinter sekarang ya. Pinter banget itu. Ada yang lebih tahu apa yang dipikirkan Prabowo dari Prabowo sendiri. Tapi yang paling sedih saya kalau mereka itu menjelekkan bangsa sendiri. Inilah, itulah, itu. Kita tahu semua masalah Indonesia. Kita tahu kita butuh lapangan kerja. Kita mengerti bagaimana kita mau punya lapangan kerja yang banyak kalau ekonomi tidak tumbuh dengan cepat. Bagaimana ekonomi mau tumbuh dengan cepat kalau kita ribut di antara pemimpin, saling jelek-jelekin, saling menimbulkan kebencian, mau bikin kerusuhan, bakar, katanya aktivis demokrasi, tapi membakar lembaga-lembaga demokrasi, membakar gedung DPR yang dibayar dengan uang rakyat, merusak terminal bus. Yang pakai bus itu orang yang nggak punya mobil, saudara-saudara. Jadi, tapi kita bersyukur rakyat mengerti, rakyat tidak akan terpengaruh. Saya yakin itu. Kita berada di jalan yang benar. Kita mendapat mandat dari rakyat. Dan saya bersama pemerintah saya dan semua koalisi saya dengan semua ormas-ormas yang mendukung saya, kita tidak akan ragu-ragu melaksanakan tugas kita untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Hari ini makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Artinya bangsa Indonesia, artinya negaramu, pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura. Tiap hari 36,2 juta. 12.205 dapur. Masing-masing dapur mempekerjakan 50 orang. Masing-masing dapur menimbulkan 15 supplier makanan di desa itu. Masing-masing supplier mempekerjakan 5 sampai 10 pekerja, petani dan sebagainya. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak
sedikit tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Seminggu yang lalu saya menerima rombongan dari Rockefeller Institute. Rockefeller Institute yang sudah bekerja 100 tahun di bidang pangan, di bidang program anti kelaparan dan anti kemiskinan. Dan dia mengatakan program yang sedang dijalankan oleh Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia. Waktu kita mulai program MBG ini, baru 77 negara yang melaksanakan. Kita waktu itu kalau tidak salah negara ke-78 atau ke-79. Sekarang sudah ada 112 negara. Dan sebagian besar ikut contoh kita. Kita berani melakukan. Dan ada beberapa orang pinter, beberapa saja orang pinter atau orang yang menganggap dirinya pinter, ya kan? Atau mengangkat dirinya orang paling pinter di Indonesia yang selalu selalu mengejek program ini dan selalu mengangkat-angkat kesulitan atau kesalahan. Memang program ini tidak sempurna. Dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut, keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan. Seolah-olah program ini harus dihentikan. Saudara-saudara, yang kita tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3, 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa? 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit, mungkin karena makanan kurang bagus, kurang bersih dan sebagainya. Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000, saya kira ini masih, kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, ini masih dalam koridor, katakanlah koridor of error, ya. Tapi kita mau zero error, kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan, dan ini kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok.
untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Ini saya highlight ini karena ini sangat penting. Kita ini dianggap penjuru, dianggap contoh. Selain Brazil, India, Indonesia dianggap yang paling berani. Dan kita sekarang dianggap salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun. Brazil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita lakukan dalam 1 tahun. Ini suatu prestasi yang saya anggap harus kita akui. Dan untuk itu saya terima kasih hadir di sini Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, profesor dari IPB. Jadi saudara-saudara, leadership, pemimpin. Dan saya mau kasih tahu, saya kira harus saya kasih tahu karena ini kebenaran. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Pertama anggarannya di awal tahun 2025 adalah 71 triliun yang kita rencanakan. Dari penghematan, efisiensi yang saya dibantu oleh menteri-menteri dan tim saya, kita bisa efisienkan, kita coret yang nggak perlu, jalan-jalan ke luar negeri, macam-macam ini, ya kan, perayaan ini, perayaan itu. Saya kira tiap kementerian tidak perlulah bikin upacara perayaan ulang tahun kementerian, cukup sederhana saja. Kita bisa menghemat cukup banyak. Dari penghematan itu kita bisa menghemat sekitar 300 triliun. Dan 100 triliun saya tambahkan. Dari 71 triliun saya tambahkan 100 triliun. Tapi dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30.000 dapur dalam 1 tahun, beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat habiskan uang. Mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang, beliau kembalikan 70 triliun. Sehingga 70 triliun ini kita bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah, untuk bantu desa-desa, bantu nelayan, bantu semua yang membutuhkan. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Jarang terjadi menurut saya. Karena itu, anak-anak muda, saya optimis. Kalau saya optimis,
kalian harus lebih optimis lagi. Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini yang tidak mau akal-akalan, beliau bisa aja. Sudah ada anggarannya. Beliau panggil nanti tim beliau, panggil anak buahnya, ayo bikin proyek. Tidak, beliau punya tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kembalikan, saya terima kasih, kaget saya. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan. Masih nakal. Masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan. 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Saya kira cukup ya. Masih 3, 4, 5, 6. Ada 13 paragraf lagi, tapi sudah. Saya kira intinya sudah kalian mengerti. Semangat. Optimis. Milih jalan yang benar. Membela kebenaran, keadilan, kejujuran. Jadi pemimpin yang tidak akan korup. Setia kepada rakyat. Setia kepada bangsa. Tidak mau jadi antek bangsa lain. Terima kasih. Ingat, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau ragu-ragu, selalu membela rakyat, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Merdeka, terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih pimpinan Universitas Kebangsaan.